One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana misi Tan Sanzang dan murid-muridnya telah selesai untuk mengembalikan Xiaoyu ke Nirvana. Semua masalah sudah dibereskan. Yuan Yin Tianzhu yang sedang terbang dan terus terbang di dalam alam tanpa batas dijamin oleh temannya Xiaoyu bahwa dirinya tidak mungkin akan kembali. Sementara itu, kelompok penyelamat dunia kita mulai berjalan menuju ke kerajaan Putri Duyung yang jelas-jelas sangatlah dekat dengan Nirvana. Semua orang beristirahat di sana. Tan Sanzang dan Ratu Duyung pun berbincang-bincang membicarakan sesuatu, lalu mengucapkan selamat kepada Tan Sanzang yang sudah berhasil menyelesaikan misinya itu. Dia telah berhasil menyelamatkan negerinya dan sekaligus menyelamatkan dunia dari yang namanya kehancuran. Ratu Duyung pun berkata bahwa dirinya kebingungan harus berbuat apa untuk membalaskan kebaikan Tan Sanzang ini. Karena baginya, hal yang dilakukan Tan Sanzang dan kelompoknya itu adalah sesuatu pencapaian yang sangat besar. Ratu Duyung pun merasa berhutang budi dengan Tan Sanzang itu. Tan Sanzang yang mendengarkan Ratu Duyung yang merasa berhutang budi, Tan Sanzang berkata dan mengajukan sesuatu permintaan untuknya agar balas budi itu terbayarkan tuntas. Lalu Ratu Duyung pun menyetujui hal itu. Tan Sanzang meminta kepada Ratu Duyung untuk bisa menerima kembali Nona Baik di kerajaannya. Karena menurut Tan Sanzang, Nona Baik sekarang sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Serta ia juga ikut berjuang di pertarungan akhir itu. Awalnya Ratu Duyung pun menolaknya. Akan tetapi Kak Su membela Nona Baik di sana. Sang ratu yang tahu sifat Kak Su langsung mengizinkannya dan memberikan gelar Ratu Duyung itu kepada Kak Su. Ia berkata, mungkin ini waktunya untukku beristirahat. Semua orang pun kaget saat melihatnya. Sementara itu, Nona Baisi, si siluman laba-laba akan tetap tinggal di jalur iblis dan tak mungkin melupakan kebaikan ajaran dari Tan Sanzang itu. Baisi berjanji kepada Tan Sanzang dia tak akan memakan orang lagi. Lalu Medusa sempat berkata kepada Chubaji, "Hei, apa yang kau lakukan kepadaku kemarin?" Chubaji berkata, "Maafkan aku Medusa, aku hanya tak kuat saat melihat tubuh seksimu serta wajah cantikmu itu. Jadi aku melakukannya kepadamu." Medusa yang mendengarkan hal itu pun langsung salting dengan kata-kata itu. Dan dia pun berkata, "Hei Baji, aku pasti akan kembali lagi kepadamu." Sementara itu, Sun Wukong yang sedang duduk manis dan memakan pisang kesukaannya langsung berbicara dengan Jikuan. Jikuan berkata kalau Wukong masih ada waktu di sana. Jadi lakukanlah apa yang kau inginkan, Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengarkan hal itu langsung mendatangi rekan-rekannya, dimulai dari Baji. "Hei Baji, jika kau bertemu denganku lagi, kuharap kau harus merubah sifat bodohmu itu. Dasar pemalas, tak bertanggung jawab dan suka mengeluh." Lalu Wukong pun berbicara kepada Bailang. Kalau Bailang masih belum dewasa dan harus banyak berlatih lagi. Lanjut ke Ause. Wukong berkata kalau Ause terlalu baperan. Selanjutnya, Guru Tan Sanzang. "Pesanku satu untukmu, jangan suka main ciwi-ciwi ya guru." Kemudian yang terakhir yaitu Sang Wujing. "Kau itu terlalu baik adikku." "Hei kalian semua, aku pamit dulu." Tapi tunggu dulu, bagaimana keadaan si adiknya sekarang? "Hei bangun adiknya." Wah, kayaknya dia masih belum sadar juga. Kalau begitu aku akan pergi begitu saja. Namun tiba-tiba adiknya pun terbangun di sana dan memarahi Sun Wukong yang akan meninggalkannya begitu saja. Wukong merasa bersalah kepada adiknya, langsung membawa adiknya ke atas awan-awan sore yang sangat begitu indah. Wukong berkata, "Bagaimana adiknya? Ini indah bukan?" Lalu mereka pun berbincang-bincang dari hati ke hati. Yang pada intinya adiknya kekeh gitu ya kan, untuk mengajak Sun Wukong menikah. Namun tiba-tiba Wukong pun menghilang dengan sangat cepatnya dan adiknya pun berteriak mencari keberadaan Sun Wukong itu. Sementara itu di kerajaan Tang, langit pun mulai kembali cerah yang menandakan istana kegelapan Dark Shadow sudah tidak ada di sana. Raja Tang pun agak keheranan dengan hal itu, namun dia percaya dan yakin jika para dewa kegelapan itu tidak mungkin kembali lagi. Sementara itu, Istana Langit bersorak-sorak atas kemenangan besar mereka. Mereka pun berhasil merebut Istana Langit dari para dewa kegelapan dan berhasil menyatukan surga kembali. Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin pun sedang membahas kemenangan mereka serta keberhasilan Tan Sanzang untuk kedua kalinya pergi ke barat. Itu semua tentu bukanlah hal yang sangat mudah. Mereka berdua pun ingin sekali mengangkat Tan Sanzang menjadi seorang dewa. Timeline pun sudah 1 tahun berlalu setelah perjalanan ke barat itu. Bailang sedang menangkap ikan di sungai dan pergi mandi di pemandian air hangat wisata. Yang ternyata pemandian air hangat itu milik Putri Tengkorak Putih.
Serta ternyata di sana mereka berkumpul kembali. Baji, Kak Su, Baik, Baisi, Tang Sanzang, dan Bailang. Dan bahkan Raja Kebijaksanaan pun mandi di sana. Sementara itu Wokong dan adik Nyu menghilang setelah perjalanan itu. Lalu Auso menjadi Raja Naga yang disegani di berbagai bangsa naga. Layaknya ayahnya tempo dulu, namun Auso lebih disegani lagi di sana karena tingkah konyolnya itu. Lalu kita pun diperlihatkan Tang Sanzang yang sedang minum-minum mabok. Serta didatangi penasehat Raja Tang untuk kembali, namun Tang Sanzang menolak akan hal itu. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang pun meminta bantuan kepada Tang Sanzang. Dan di akhir panel ini kita diperlihatkan semua karakter baik kita kaget saat mendengarkan hal itu. Lalu kira-kira apa sih yang terjadi berikutnya? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita tiba-tiba diperlihatkan Tang Sanzang yang sedang berlari dan terus berlari menuju ke Istana Langit. Dia berlari dengan sangat panik terlihat dari raut wajahnya. Entah apa yang terjadi di Istana Langit itu. Namun tiba-tiba di saat Tang Sanzang berlari, dia pun dikagetkan oleh sosok Sun Wokong raksasa yang jatuh dari Istana Langit dengan banyak darah di mulut Wokong itu. Lalu dia pun semakin mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke Istana Langit itu. Namun tiba-tiba dia pun harus dikejutkan kembali oleh dua muridnya yang babak belur dihajar seseorang di sana. Dan orang itu adalah Baji dan Sang Wujing. Tang Sanzang dengan hati yang panik akhirnya dia pun berhasil sampai di Istana Langit. Lalu Tang Sanzang pun melihat banyak sekali prajurit langit yang berserakan di tempat itu. Tiba-tiba di atas genteng Istana Langit berdirilah seorang dewa. Dan orang itu adalah Dewa Guan Yin. Tang Sanzang pun kebingungan dengan kejadian aneh ini. Kenapa bisa seorang dewa melakukan hal seperti ini? Lalu Tang Sanzang pun berkata, apa boleh buat kalau begitu? Ayo lawan kami, ucap Tang Sanzang berserta murid-muridnya. Sementara itu Xin pun bergerak ke Dewa Rulai yang sedang bergerak di atas genteng istana. Dewa Rulai yang sedang bergerak itu pun terhenti dengan fenomena alam yang sangat aneh, yaitu jatuhnya bola-bola api ke bumi atau yang kita bisa sebut dengan meteor. Dewa Rulai mengatakan jika bola-bola api itu jatuh maka sesuatu yang akan mengerikan akan terjadi, dan hal itu sudah tertulis jelas di kitab kuno. Dan benar saja, tiba-tiba di saat situasi yang sangat santai pun terjadi kekacauan di suatu desa, yang ternyata kekacauan itu disebabkan oleh seekor naga hitam yang terus mengamuk dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Semua warga pun ketakutan di sana. Rumah para warga pun hancur lebur begitu saja. Para warga yang ketakutan hanya bisa berteriak meminta tolong sambil berlari agar terhindar dari amukan sang naga yang mengamuk itu. Di saat amukan sang naga itu makin kesini makin menjadi-jadi serta hampir memakan anak kecil itu, tiba-tiba Ausu sang raja naga pun muncul untuk menghentikan amukan naga itu. Ausu pun mencoba menyadarkannya, akan tetapi sang naga hitam itu pun tak peduli dengan perkataan Ausu ini. Ausu yang mulai jengkel dengan naga itu mencoba bersikap sedikit kasar. Dan bam, Ausu pun membantingkan naga hitam itu ke tanah dengan sangat kerasnya. Di saat Ausu merasa kalau semua sudah selesai begitu saja, tiba-tiba Ausu pun terpukul oleh naga hitam itu dari belakang yang berhasil membuat Ausu berdarah di sana. Lalu Ausu pun berteriak kepada naga itu, "Hei, ada apa denganmu? Ada masalah apa, ha? Kau bisa bicarakan apapun kepada aku, karena aku adalah Raja Naga. Kesinilah, kau harus bisa tenang," ucap Ausu. Naga itu pun diam dan mulai agak tenang dari sebelumnya. Kemudian naga itu pun berubah ke wujud bocah naga. Ausu pun bertanya kepada bocah itu, "Kenapa kau mengamuk seperti tadi?" Namun bocah itu pun tidak menjelaskan karena menurutnya dia juga tak tahu kenapa dia bisa mengamuk. Ausu pun keheranan dengan pernyataan bocah itu. Lalu Ausu pun menyuruhnya untuk cepat kembali. Di saat anak kecil itu akan kembali, tiba-tiba dia pun kaget dengan apa yang ada di hadapannya karena dia melihat ada orang yang mati di hadapannya itu, dan itu semua dilakukan olehnya tanpa sadar. Anak kecil itu pun malah menangis di sana dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang-orang itu. Ausu pun mencoba menenangkannya dan menjelaskan pada anak kecil itu. Akan tetapi anak kecil itu pun berubah tubuhnya menjadi merah serta keluar api dari tubuhnya. Anak kecil itu pun pergi dengan sangat cepat. Ausu pun tak percaya akan hal aneh terjadi di hadapannya itu.
Tiba-tiba anak kecil itu pun ditemukan Bailang dan segera membawanya kepada Tan Sanzang yang sedang tertidur di sana. Yang itu artinya perjalanan Tan Sanzang ke Istana Langit itu hanyalah sebuah mimpi. Tan Sanzang bertanya kepada Bailang, kenapa dengan bocah ini? Tidak tahu guru, aku tadi menemukannya begitu saja. Di saat Tan Sanzang akan merawat anak kecil itu, tiba-tiba di atas langit muncullah para naga hitam yang sedang mengamuk dan tak terkendali, yang sedang terbang menuju Istana Langit. Lalu Tan Sanzang, Bailang, Baji, dan Sang Wujing pun kaget dengan fenomena aneh itu, serta merasakan sesuatu hal gila akan terjadi kepada dunia ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.